Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang awal mula bagaimana membentuk karakteristik dasar-dasar sebagai seorang wirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi sesuai yang saya pahami ya. Nanti bila teman-teman memiliki pemahaman yang lebih lanjut, memiliki pemahaman lain, bisa di komen ataupun disampaikan secara langsung kepada saya melalui berbagai macam sosial media yang saya miliki. Nah, nanti bisa search saja di Google nama saya Febrian Nur Ibnu. Nah, nanti di Google sudah ada berbagai macam sosial media yang saya miliki. Jadi, bila teman-teman tidak setuju atau ada tanggapan lain tentang yang saya sampaikan, nanti bisa di komen baik melalui video ini langsung atau di sosial media. Jadi mari kita berbagi tentang bagaimana cara atau karakteristik sebagai dasar-dasar wirausaha. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, pada kali ini kita akan berbagi dua materi, yaitu tentang komunikasi dan public speaking ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang ingin menjadi wirausaha itu biasanya menghindari ingin cepat sukses saja, pokoknya cuma ngeluarin uang atau bahkan nggak perlu ngeluarin uang, nggak perlu keluar rumah, tahu-tahu sukses saja. Nah, padahal ada yang harus dilalui yaitu komunikasi dan public speaking. Bahkan ini malah yang paling dihindari ya. Nah, itu sangat lucu sebenarnya. Nah, sebagai seseorang yang ingin memulai usaha, maka sebenarnya itu karakteristik yang harus dibangun yang pertama adalah perbanyaklah berkomunikasi. Karena dengan komunikasi bahkan ide itu akan muncul, lalu habis itu link akan terjalin, link atau jaringan ya, jaringan baik itu lingkungan berteman ataupun lingkungan wirausaha. Nah, itu akan semakin luas dengan adanya komunikasi. Jadi bila teman-teman yang ingin memulai usaha tapi takut dengan komunikasi atau menghindari komunikasi, nah sebaiknya setelah ini ambil atau cuci muka di belakang lalu bertobat ya, karena memang sejatinya sebagai seorang yang ingin menjadi wirausaha itu harus pandai dalam berkomunikasi. Nah, nanti lebih lanjut bahkan harus bisa public speaking. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang komunikasi. Nah, jadi di sini menurut Erik Erikson bahwa manusia itu bukan makhluk soliter. Seperti yang biasa kita dengar ya, bahwa manusia itu pasti memiliki sifat ketergantungan, tidak bisa hidup sendiri ya karena harus punya pasangan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang sendiri atau jomblo, maka sebaiknya menilai diri sendiri sebenarnya ini kondisinya benar apa salah sih kalau kok kita itu sekarang menyendiri atau menjomblo gitu ya. Bahkan kita bergantung sama orang, kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, itu dari bayi. Kita minta apa-apa pasti merepotkan orang lain, kita bergantung sama orang lain. Nah, tanpa kita pungkiri ya, sebaiknya jangan dipungkiri bahkan bahwa ya kita itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, silakan teman-teman memahami diri sendiri, apa kelebihannya teman-teman, apa kekurangannya teman-teman, terus habis itu apa yang bisa teman-teman lakukan dan apa yang tidak bisa teman-teman lakukan. Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih dalam, itu akan memunculkan sebuah motivasi. Benar nggak sih? Saya tuh mau jadi wirausaha itu benar nggak? Itu serius nggak? Atau itu hanya lintas sekitar ya di kepala, wah asik juga nih jadi wirausaha, kayaknya keren, kayaknya cepat suksesnya. Nah, padahal
Padahal itu harus melalui beberapa tahapan. Contohnya yaitu harus pandai berkomunikasi. Nah, jadi silahkan teman-teman coba mengevaluasi diri sendiri minimal dari 4 tadi. Kelemahan dan kelebihan serta skill lah ya, skill dan kekurangan yang tidak bisa teman-teman lakukan. Jadi coba teman-teman evaluasi diri sendiri, siapa tahu dari situ akan muncul motivasi untuk mau minimal ya untuk mau berkomunikasi ataupun mau untuk belajar menjadi wirausaha. Nah, selain itu dari komunikasi itu sebenarnya gini ya. Jadi dari komunikasi itu minimal kita mampu berteman dengan orang lain, membangun lingkungan sekitar, beradaptasi, bersosial, dan lain sebagainya. Namun pada tahapan di atas, berkomunikasinya adalah salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Gunanya adalah untuk mendukung kita mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya, kita pengen ke Saudi Arabia misal, kita pengen haji atau kita pengen umroh. Dengan berkomunikasi, nah kita mampu ke Saudi Arabia dengan gratis. Caranya gimana? Misalnya kita berkomunikasi dengan mengajukan proposal, mempromosikan mereknya, mengendorse ya, lebih tepatnya mengendorse merek dari biro tersebut misal. Atau bila itu kejauhan kita tarik ke belakang. Misalnya adalah kita ingin membeli makanan, tapi kita mager. Dengan berkomunikasi yang baik, skill yang mumpuni, kita mampu membuat orang lain atau teman itu bahkan tergerak untuk membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya, Bray, kayaknya siang-siang gini enak deh minum es kelapa. Anu dong, kayaknya di sana ada deh. Aku coba nunggu di sini sambil ngerjain tugas, kamu yang beli ya. Nah, misalnya kayak gitu. Padahal kita yang pengen tuh es kelapa, tapi orang lain yang jalan, orang lain yang beli, orang lain yang kepanasan dan lain sebagainya. Tanpa dia sadari bahwa sebenarnya kita ini kita ini memiliki niatan tertentu dalam mencapai sesuatu. Tapi dia yang melaksanakan. Nah, itu baik. Jadi itu harus memiliki skill komunikasi yang baik pula. Jadi nggak langsung, tolong dong beliin es kelapa di sana. Aku haus, aku lagi males nih, mager, panas banget siang-siang. Nah, itu pasti tidak baik. Bahkan yang kita minta saja tidak mau, jelas. Jawabannya ya kamu aja nggak mau, apalagi aku. Nah, kayak gitu. Nah, komunikasi ini tujuannya satu, untuk mengemukakan gagasan pasti, meminta pendapat. Terus yang ketiga, mempengaruhi seperti yang baru saja dibahas tadi. Terus membangun relasi dan kekerabatan. Yang terakhir tadi ya, mencapai tujuan dalam motivasi yang kita inginkan tadi. Jadi kita mencapai tujuan mencapai tujuan yang dibantu oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini beberapa definisi tentang komunikasi. Jadi bisa dilihat di slide. Pemahamannya tinggal teman-teman ya nangkepnya gimana. Gitu. Ini tentang definisi komunikasi menurut beberapa sumber nih, Sumintarja. Di sini ada Robbins, ada Win dan Guditus dalam Scott and Walker. Nah, di sini ada proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari empat tahapan. Yang pertama dari sumber ya, terus pesan yang mau disampaikan, channel atau melalui apa kita menyampaikan, yang terakhir adalah receiver atau penerima. Nah, contohnya misal di sini nih, sebenarnya ada pertandingan resmi yang ada wasitnya dan diatur. Nah, terus habis itu
pesannya adalah ingin memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa ayo nonton pertandingan resmi. Nah, hanya saja melalui channel yang salah, biasanya pesan yang disampaikan pun akan salah. Misalnya dikiranya adalah itu pertandingan liar. Misalnya bilangnya adalah, misalnya channelnya benar, message-nya salah. Misal, ayo nonton orang berantem. Nah, itu message-nya salah. Misalnya channelnya benar lewat channelnya benar sebenarnya lewat biasanya kita smartphone ya atau lewat chat. Nah, receivernya pasti ngiranya adalah ini orang berantem tuh udah pikirannya adalah berantem di jalan, berantem liar dan lain sebagainya. Padahal yang mau dilihat adalah pertandingan resmi gitu. Jadi harus benar message dan channelnya sehingga dari source atau sumber ke receiver atau penerima pesan itu tidak keliru. Terus, nah ini sumber itu, nah ini ya, ini definisinya, ini tutupi ya muka saya. Sumber ini penyampai pesan yang dikenal juga dengan istilah komunikator. Nah, dia yang menyampaikan pesannya. Terus receiver ya pasti ini komunikan, dia yang menerima. Dan efek adalah perubahan perilaku ya, perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh si receiver. Nah, di sini, kepencet. Di sini ada Jundi Power Communication. Nah, di sini semakin ke kanan ke arah konatif itu arahnya positif. Jadi the power of communication ya sebenarnya di sini kalau kognitif itu adalah misalnya kita menerima informasi baru lalu kita sampaikan. Nah, itu adalah perubahan-perubahan dalam komunikasi. Jadi misalnya kita menerima informasi baru yang baru datang, baru aja, terus kita sampaikan kembali. Nah, itu yang sifatnya kognitif. Kalau yang afektif itu sampai ke perasaan. Misalnya kita menerima pesan baru bahwa ada salah satu keluarga kita yang telah tiada, misalnya. Dengan penyampaian yang semakin baik, maka akan menimbulkan efek afektif yaitu merasa. Jadi merasa sedih, terus habis itu ikut terenyuh misalnya, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke konatif itu sudah sampai ke tindakan. Misalnya tadi ya tidak hanya sampai merasa terenyuh tapi hingga menimbulkan efek tindakan yaitu misalnya hadir ke dalam apa itu namanya acara itu apa ya, acara pemakaman atau layatan lah ya, layatan istilahnya. Nah, jadi itu sampai menimbulkan efek konatif, itu the power of communication. Jadi bagaimana skillnya teman-teman dalam berkomunikasi ya, membangun skill dalam berkomunikasi itu apakah dalam kita berkomunikasi itu hanya menimbulkan efek kognitif, afektif atau hingga ke konatif. Misalnya bila ingin menjadi wirausaha, misal teman-teman ikut seminar nih, biasanya bila teman-teman ikut seminar itu yang diperoleh adalah efek yang afektif, ada yang kognitif, ada yang afektif, ada yang konatif juga. Jadi macam-macam ya. Jadi misalnya lewat seminar itu efek kognitifnya adalah kita dapat informasi baru tentang menjadi wirausaha. Nah, cuma ya sudah kita nggak merasa apa-apa, kita kayak ya udah ini informasi baru gitu. Kalau yang afektif tuh kita sampai merasa ingin gitu, keren juga ya jadi wirausahawan, kayaknya aku harus bisa deh kayak dia gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau sudah konatif tuh kayak oke, setelah ini saya mau memulai usaha kecil-kecilan, terus atau memodifikasi usaha dari dia supaya menjadi usaha saya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu sudah sampai ke tindakan, nah itu konatif. Gitu, terus habis itu ini tadi gambarnya dari sumber ke receiver, terus efek yang terjadi.
Nah, bentuk-bentuk pesan, di sini ada pesan verbal, pesan yang disampaikan secara lisan atau tulisan itu verbal. Kalau non-verbal itu pakainya gerakan ya, kalau gerakan itu non-verbal. Jadi, misal gini, nah itu banyak omong gitu, misal berisik gitu. Misal gini, nah itu bukan shoot ya, itu diam maksudnya. Nah, misalnya kayak gini, nah itu kan juga menanda misal gini atau gini, nah itu juga bentuk-bentuk pesan yang nonverbal. Nah, banyak hambatan ya, banyak hambatan dalam berkomunikasi. Kalau hambatan fisik jelas suara yang gaduh, ada interupsi orang kita ngomong terus ada yang masuk, nah itu kan mengganggu. Terus suara yang pelan itu juga mempengaruhi jarak, apalagi ya jarak itu sangat berpengaruh ya tentang hambatan berkomunikasi. Bila hambatan personal, di sini ada ketidakmampuan mengolah ide dalam pesan. Nah, jadi kita udah punya tuh pesannya sebenarnya, cuma nggak bisa mengolahnya aja sehingga tidak tersampaikan apa yang diinginkan. Ada maksud terselubung, terus berusaha menutupi kelemahan diri. Nah, itu biasanya kita yang tidak mau disalahkan ya, tidak mau disalahkan, tidak mau keliru. Nah, itu biasanya itu jadi hambatan personal dalam berkomunikasi. Ada hambatan semantik adalah masalah yang tidak bisa masalah bahasa ya, biasanya kaitannya dengan bahasa, ucapan tidak jelas, sistematikanya acak, misalnya kayak harusnya SPOK jadinya sembarangan, nah, misal gitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ya ini membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan. Nah, jadi usahakan pesan itu tersampaikan dengan baik tanpa ada hambatan yang mengganggu. Terus habis itu, di sini ini. Nah, mempermudah upaya responsi ya, umpan balik antara pengirim dan penerima. Nah, jadi silakan gunakan media-media yang mudah untuk melakukan komunikasi. Apalagi di zaman sekarang ya, jangan sampai susah dalam berkomunikasi. Nah, itu sangat memprihatinkan. Jadi zaman sekarang itu harusnya semakin mudah ya dalam berkomunikasi, baik secara online ataupun bertemu tatap muka. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mampu berkomunikasi. Nah, kunci komunikasi yang efektif, nah, mungkin bisa dicatat ya. Nah, coba teman-teman tadi disimpulkan sendiri ya, bagaimana teman-teman membangun komunikasi yang efektif. Jadi kuncinya itu sebenarnya kita yang tentukan sendiri ya, karena kita memiliki pola komunikasi sendiri. Nah, bila teman-teman merasa selama ini pola berkomunikasinya belum efektif, maka perlu diasah. Jadi lebih simpelnya adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan orang baru, dengan gaya baru, dengan lingkungan baru. Karena bila teman-teman tidak mengasahnya, maka tidak akan mampu teman-teman menemukan kunci komunikasi yang efektif. Gitu. Nah, di sini ada sedikit games tentang berkomunikasi. Mungkin bisa dipraktekkan dengan temannya ataupun dengan pasangannya ya. Nah, misalnya tiga orang berpasangan, gitu. Tapi jangan ini ya, jangan kalau sama pasangannya ya jangan sama simpenannya, tapi sama temannya saja, sama temannya. Nah, setiap pasangan satu orang berdiri di depan dan satu orang berdiri di belakang. Nah, itu bisa teman-teman baca, teman-teman praktekkan. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman membangun komunikasi yang baik. Itu ya. Siapa tahu juga melatih diri teman-teman atau skillnya teman-teman dalam berkomunikasi. Ini game simple saja. Kalau teman-teman punya gaya yang lebih asik, game yang lebih asik bisa di-share. Terima kasih. Nah, itu untuk yang komunikasi. Sekarang kita beralih ke yang public speaking. Nah, public speaking, mari kita bahas.
Ya, itu public speaking. Nah, ada survei ketakutan ya. Yang pertama, orang itu paling takut di eskalator karena pikirannya udah kemana-mana tuh. Nanti kalau ini mati, nanti kalau ini gini, kalau gini, nah dan lain sebagainya. Itu paling paling takut di eskalator itu ya nomor 15 lah. Selanjutnya di elevator, di tempat gelap, takut sama anjing, air yang dalam pasti ya, takut ketinggian, bahkan ada yang sampai fobia, takut kerusuhan karena takut kena, takut sama kesendirian ya. Jadi buat teman-teman yang eh, tadi ya sendiri atau jomblo, nah, ada juga yang sampai takut dengan kesendirian ya. Jadinya parno gitu, takut serangga, takut mati ya, takut dengan teman hidup, nah itu juga ada ya, bahkan sampai takut ya. Takut sakit, takut hari tua, takut problem finansial itu udah nomor 2. Nah, yang pertama adalah takut berbicara di depan umum. Gitu. Nah, jadi yang paling ditakutkan di tingkat 1 itu adalah berbicara di depan umum. Sebenarnya bukan takut ya, malu untuk dikatain ya. Jadinya jatuhnya takut. Malu yang over atau malu yang berlebihan sehingga menjadi takut. Jadi berbicara di depan umum itu seolah-olah mata itu semua berfokus kepada kita dan siap-siap untuk ini ya mendemo ya, menjudge. Nah, padahal belum tentu, Tapi ya itu yang terjadi, berbicara di depan umum itu menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan sampai enggak, kamu enggak mau. Ada yang sampai langsung pulang. Nah, pernah cerita dari teman saya itu bahkan ya itu di apa ya namanya oral presentation, call for paper ya, itu berbicara di depan umum. Setelah peserta yang pertama itu dihujat habis-habisan, nah karena memang hasil karyanya kurang baik ya, nah sehingga yang peserta nomor 2 sampai ke belakang itu langsung pulang karena takut untuk dihujat, padahal belum tentu. Dia dihujat, dia dikritik karena memang karyanya kurang bagus. Padahal tidak seperti itu. Bisa saja itu hanya eh, menggertak ya, menggertak apakah benar kamu tuh takut atau tidak berbicara di depan umum. Nah, bahkan sampai segitunya ya, belum maju sudah mundur. Nah, ini arti penting komunikasi seperti tadi ya, faktor paling penting oral speaking atau berbicara di depan. Nah, ini, what is speaking? Kegiatan menyampaikan pesan berupa ide gagasan secara oral atau lisan. Nah, apa itu public speaking? Public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang banyak ya. Namanya public ya, jadi pasti jumlah pendengarnya lebih banyak daripada yang non public, yang private speaking ya gitu ya. Jadi sangat penting untuk mampu berbicara di depan umum. Apalagi ya kalau teman-teman ingin menjadi seorang wirausaha, maka harus mampu berbicara di depan umum. Bila nanti disuruh presentasi untuk menawarkan produk, untuk melakukan tender dan lain sebagainya, itu pasti dibutuhkan. Tujuan public speaking menyampaikan informasi pada audiens, menghibur juga ada, bahkan hingga mempengaruhi audiens, termasuk tadi untuk mempromosikan produk atau mempresentasikan perusahaan. Nah, manfaatnya apa? Mengurangi ketidaktahuan karena nanti kita akan memperoleh feedback, kita akan memperoleh komentar, nah, sehingga kita menjadi lebih tahu. Terus mengurangi tekanan juga ya, mengurangi tekanan karena kita akan semakin terbiasa untuk berdiri di depan umum, berbicara di depan umum, yang awalnya jantung berdegup kencang, bila selalu kita lakukan, public speaking sering kita lakukan, kita akan memperoleh manfaat mengurangi tekanan. Sehingga ketika kita berbicara di depan umum itu
lebih rileks, lebih santai dan semakin tahu apa yang harus kita ucapkan. Terus memperbaiki hubungan juga bisa, memahami permasalahan yang ada, bahkan hingga menyelesaikan masalah. Ini bisa diklik. Wah, media not found. Faktanya adalah tidak ada orang yang terlahir sebagai born speaker atau sudah bisa berbicara dari lahir. Pasti harus dilatih ya. Maka dari itu, kalau teman-teman mau bisa berbicara di depan umum, maka banyak-banyaklah berlatih. Minimal coba posisikan ketika kita berbicara di depan umum seperti kita berbicara di depan teman-teman. Kalau kita sedang mau melucu, tapi nggak ada yang ketawa, apa bedanya dengan stand up comedian yang public speaking di depan umum? Sama, bedanya adalah dia ditonton oleh orang yang dikenal dan tidak dikenal. Sedangkan ketika kita di lingkungan pertemanan, jelas kita mengenal semua. Jadi pasti terbantu ya. Misal nggak lucu pun masih teman kita ada yang memaksakan untuk tertawa demi menghibur ya, ngelegani hati. Nah, hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif, proses belajar dan berlatih pasti. Terus lingkungan yang kondusif. Jadi bila tadi saya sampaikan harus berlatih, bukan berarti di sembarang tempat ya. Jadi silakan pilihlah teman-teman atau minimal di teman-teman dulu ya, belajar menjadi public speaker di depan teman-teman sendiri. Itu biasanya lebih susah ya, karena kalau kita berbicara di depan orang yang tidak dikenal, itu alah besok udah nggak ketemu. Nah, tapi kalau di depan teman-teman itu kayak, aduh besok jadi bahan bulian nih. Nah, misal kayak gitu. Tapi itu adalah lingkungan yang kondusif menurut saya, karena teman itu akan memberikan masukan, memberikan kritik, bahkan yang tajam untuk membangun kita supaya bisa menjadi public speaker yang lebih baik lagi dibandingkan dengan orang yang tidak kenal. Audiens yang tidak kita kenal, dia kan tidak peduli juga dengan apa yang kita bicarakan. Bahasanya, alah nggak usah aku perhatikan lah, besok juga nggak ketemu. Nah, itulah bedanya. Yang selanjutnya adalah bakat. Bisa jadi ada yang berbakat bukan berarti dari lahir ya, tapi memang auranya dia memang bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, ini ya penyakit utamanya ketika berbicara di depan publik adalah kecemasan, kayak nervous, cemas gitu. Gugup, cemas kayak waduh ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, padahal ya udah show must go on, let it flow aja. Jadi gas aja lah pokoknya, hajar aja. Yang penting teman-teman itu memperoleh pengalaman baru, skill baru dalam berbicara di depan umum. Nah, gejalanya detak jantung, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, bahkan pusing, mual, mata berair, lupa dan sebagainya. Banyak gejala-gejala ketika teman-teman nervous atau cemas pas mau berbicara di depan umum. Wajar sekali. Kalau udah terbiasa, lama-lama ya gejalanya semakin terminimalisir. Penyebab kecemasan, pengalaman pertama seperti saya sampaikan, suasana yang baru, merasa jadi pusat perhatian, merasa berbeda padahal ya enggak juga, trauma, pernah juga dipermalukan, misal jadi nggak mau lagi, terus tidak siap, merasa tidak, aku lagi nggak on nih, lagi nggak eye catching banget nih, terus baju nggak match dan lain sebagainya, ya banyaklah macamnya. Tapi itu harus kita lalui ya. Nah, bagaimana caranya? Satu, mempersiapkan diri dan melakukan latihan. Jadi, semakin banyak latihan, walaupun sendiri tetap berbeda kondisinya, hanya saja setidaknya terminimalisir rasa cemas yang kita hadapi sebelum melakukan public speaking. Yang kedua, mencari pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin mudah dalam melakukan public speaking. Melakukan kegiatan fisik, olahraga, pemanasan. Nah, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Jadi
makin lama makin biasa aja lah. Jadi karena kita bukan orang yang punya bakat misalnya, jadi ya biasakan untuk rekoso berlatih. Jadi capek berlatih, capek mengasah diri, namun pasti nanti hasilnya akan luar biasa. Nah, bagaimana caranya nih meraih rasa percaya diri? Nah, 1, lepaskan rasa sesat. 2, gambaran dirinya kayak gimana. 3, jangan takut gagal. Gimana ya? Karena gagal itu tuh sebenarnya sudah terbiasa jadi momok ya, kayak kita tuh pengennya perfect aja gitu. Sekali coba berhasil, padahal bila sekali coba berhasil tuh sebenarnya kita tidak merasakan pembelajaran apa-apa. Ya kayak kita beruntung aja gitu. Padahal kita perlu untuk gagal. Misalnya kita mau public speaking pertama kali, itu kalau sampai tadi kayak teman saya, misal dihujat habis-habisan, itu pengalaman dia, bukan berarti dia gagal total ya, tapi dia gagal dalam menulis karyanya, bukan gagal secara total, dia tidak bisa apa-apa. Nah, dia hanya kurang ya, lebih ke kurang ya, bukan gagal total, tapi kurang, memiliki kekurangan dalam presentasinya dan karyanya. Jadi sehingga dia dihujat. Padahal ya nggak apa-apa, itu adalah pembelajaran. Terus perhatikan penampilan ya, pastikan kita merasa bahwa penampilan itu adalah penampilan yang paling oke, yang paling apa ya, yang paling menarik lah. Terus mengingat semua sukses di masa lalu supaya membangkitkan semangat ya, bahwa aku dulu pernah kok, nggak pernah gagal nih, nggak pernah gagal. Jadi yang gagal-gagal, yang trauma-trauma itu dilupakan sejenak, ingat kesuksesan-kesuksesan, sehingga kita akan terbumbung, melambung tinggi ya, sehingga lebih pede, lebih percaya diri untuk public speaking. Nah, ketika tadi untuk membangun rasa percaya diri. Sekarang bila teman-teman sedang melakukan public speaking, apa yang perlu diperhatikan? Nah, suara ya, nada suara gitu. Nah, saya sekarang ini sedang berlatih ya untuk memiliki variasi suara, karena suara saya tuh datar ya, datar terus medok. Nah, jadi makanya saya belajar supaya nada suara saya itu bervariasi gitu, supaya enak didengar. Lalu ekspresi wajah juga ya, itu sangat mendukung. Bahasa tubuh itu juga sangat mendukung saat public speaking. Karena bila gaya tubuhnya tidak enak dilihat, audiens biasanya menjadi malas ya untuk memperhatikan. Jadi kayak ini nggak enak dilihat nih, orangnya kaku, misal orangnya gayanya gitu-gitu aja misalnya gitu. Variasi suara itu bisa terdiri dari volume dan kekerasan. Bukan fisik ya, tapi ya itu tinggi rendahnya suara, volume. Terus jangan berbicara dengan nada datar, kecuali memang seperti saya yang pada dasarnya memang suaranya datar. Gitu ya. Nah, bedanya gitu. Nah, untuk kecepatan bicara dan artikulasi itu sesuai kebutuhan ya. Bila menyampaikan informasi yang jelas, maka harus jelas. Kalau yang tidak perlu yang jelas-jelas banget ya cepat saja, tidak apa-apa. Yang penting artikulasinya tersampaikan dengan baik ya. Jadi yang baik adalah artikulasi yang jelas, pasti itu. Kecuali memang dia memiliki gaya bicara yang cepat, maka dia harus berlatih untuk memiliki artikulasi yang yang jelas. Nah, ini ada beberapa kriteria. Kalau mau cepat, seperti yang saya bilang tadi, bila itu memang benar-benar urgent saja. Kalau yang memang harus jelas, harus tidak terburu-buru, nah itu gunakanlah artikulasi yang jelas. Nah, bicara lambat memberikan penekanan, jadi kayak, misalnya, jadi kayak ditekankan, kayak contohnya itu kayak gini loh. Nah, ekspresi wajah,
Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Jadi ya fleksibel aja kemana gitu. Asal nggak sliver kemana-mana ya. Jadi pastikan kayak apa ya, mata itu menuju ke audiens dengan baik gitu. Terus hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala gini. Nah, nggak usah gitu-gitu ya. Nggak perlu. Terus biasakan tersenyum. Jadi untuk membangun ceria di tengah-tengah audiens. Nah, bahasa tubuh bila formal berdiri, bila suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Jadi kalau kondisinya formal dan itu diizinkan, maka silakan lebih baik berdiri saja. Karena itu lebih enak ya, lebih plong daripada duduk. Belum tentu yang public speaking sambil duduk itu semua orang bisa, itu belum tentu ya. Terus gunakan tangan untuk menggunakan alat bantu ya, jangan menggunakan kaki. Nah, itu tidak sopan. Terus berjalan mondar-mandir itu tidak dianjurkan ya, karena kayak nggak fokus aja gitu. Jadi nggak usah terlalu sering lah, nggak usah terlalu sering. Nah, biasanya kalau kita berbicara di depan umum tuh kadang nggak diperhatikan. Nah, bagaimana tuh caranya supaya kita bisa diperhatikan? Satu, busananya yang ini ya, bisa jadi mungkin kalau teman-teman suka ya yang mencolok, yang eye catching gitu. Jadi kayak orang, wow, nah lihat itu kayak, wah ini asik nih kayaknya. Nah, gitu. Datanglah tepat waktu ya, jangan terlambat. Nah, kalau bisa nunggulah. Gunakan alat audiovisual, kemukakan sasaran dan tujuan. Nah, misalnya dari awal disampaikan bahwa, nah sekarang itu kita mau ngapain, misalnya kayak gitu. Terus setelah ketika menikmati, ketika mendengarkan nanti dapat apa? Nah, misalnya gitu. Misalnya, ayo coba perhatikan saya, konsentrasi pada saya. Nah, saya akan menyampaikan A. Nah, nanti bila teman-teman memperhatikan, kalian akan memperoleh apa? Nah, misalnya gitu. Itu bisa. Jadi coba beberapa tips ini dipraktekkan, nanti sekiranya mana yang masuk. Kira-kira gitu ya. Nah, dalam membuka presentasi, berikanlah pujian kepada audiens atau mendoakan. Terus mengajukan pertanyaan ya yang sekiranya ya bahasa kasarnya apa ya, bahasa basi lah, bahasa basi dulu. Lalu ketika membuka presentasi, mengutip pendapat orang bijak. Nah, jadi biar kayak memotivasi dulu lah. Terus memberikan pertanyaan yang misterius, menceritakan lelucon, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam membuka presentasi sehingga nanti dia menjadi perhatian bagi audiens gitu ya. Jadi teman-teman pasti juga punya caranya sendiri. Nah, ini ada juga nih menutup presentasi dengan mengesankan, membuat ringkasan, memberi kutipan, pernyataan memotivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon, mengulangi manfaat, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, jadi kayak quote-quote, nah gitu-gitu biasanya. Nah, gitu. Gitu ya, itu tentang public speaking. Jadi tadi kita sudah membahas atau bercerita tentang komunikasi dan public speaking sebagai langkah awal menjadi seorang wirausahawan. Nah, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah nyimak video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa saling share tentang komunikasi dan public speaking. Ingat bahwa menjadi seorang wirausahawan itu perlu proses ya. Jangan suka yang instan. Yang instan itu cukup mie saja. Jangan hidup kita. Hidup kita itu butuh proses karena proses itu sangatlah nikmat. Gitu ya. Gitu saja, mohon maaf bila banyak kekurangannya, sedikit kelebihannya. Jadi semoga next time lebih banyak kelebihannya daripada
kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.